Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Hari ini itu hari Jumat tanggal 8 bulan 4 2022 jam 14.19. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam 15.30 kali ya, atau jam 4 mungkin. Gue juga gak tahu karena memang proses editing yang cukup makan waktu. Oke, kemarin gua nggak update ya karena ada urusan keluarga. So kita akan lihat progres Bitcoin kali ini bagaimana. Apakah akan ada progres naik untuk minggu ini atau tidak? Kita akan bahas terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum gua membahas teknik analisa, gua ingin memperkenalkan trading platform favorit gua, namanya BingX. Teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral ada di deskripsi, tinggal diklik aja dan teman-teman bisa langsung trading di BingX. Ayo guys, kita trading di BingX. Nah, sebelum kita ke grafik, gue ingin melihat terlebih dahulu on-chain perspektif dulu ya, berdasarkan exchange flow, derivatif, dan kawan-kawan. Nah, yang paling pasti adalah kita harus melihat para whales itu bermain atau aktivitas big boys itu berdasarkan exchange reserve. Kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve kan masih declining ya trennya. Nah, setelah itu kita harus detailing ke bulan-bulan saat ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa bila mana ada matrix exchange reserve yang naik, berarti ada transaksi transfer dari wallet to exchange yang potensinya Bitcoin bisa saja dijual atau bisa saja diperdagangkan ke pair altcoin lainnya, atau mungkin aja bisa di staking di exchange. Cuman overall sih kalau yang gua tahu pasti adalah matrix ini bila mana terjadi kenaikan maka ada selling pressure yang terjadi di market Bitcoin. Nah, kalau kita lihat sekarang kan berarti 2,3 million, berarti ini lumayan juga transaksinya besar di harga saat ini. Jadi teman-teman harus hati-hati bahwa aktivitas saat ini itu masih cenderung menjual dibandingkan akumulasi. Nah, yang kita perlu fokuskan kalau mau lihat akumulasi itu ada di exchange outflow. Nah, kalau ini berarti kenaikan sama dengan inflow ya guys. Nah, sekarang kita lihat ke inflow-nya. Nah, kalau dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa orang atau investor itu masih cenderung holding Bitcoin dibanding menjual. Karena kalau kita lihat berdasarkan tanggal 7 kemarin pun transaksi transfer dari wallet to exchanger pun yang nggak terlalu besar. Atau kita bisa simpulkan bahwa menurun dari 34,2 sampai dengan tanggal 7 kemarin 26,071. Berarti kan dia menurun ya secara transaksinya. Nah, kalau teman-teman mau melihat akumulasi, berarti teman-teman bisa melihat aktivitas yang ada di exchange outflow ini. Kalau ternyata grafik atau diagramnya naik, maka ada akumulasi atau transaksi transfer yang terjadi dari exchange to wallet. Nah, kalau per tanggal 6 April kemarin kan ada di bottomnya lumayan nih pas harga menurun. Memang ada 33,286 nih transaksinya. Tapi kalau untuk saat ini memang cenderung mengecil ya tanggal 7 kemarin. Jadi memang di sini juga ada pengurangan. Kalau kita lihat berdasarkan outflow dan inflow, berarti inflow itu cenderung lebih besar dibandingkan outflow. Kalau di inflow barusan kan 26, berapa something K kan. Kalau untuk outflow-nya 20,362K, berarti lebih kecil outflow dibanding inflow saat ini. Nah, kalau dari flow indicator kita harus melihat MPI dan juga exchange whale ratio. Nah, kalau MPI sendiri adalah aktivitas transfer dari wallet miner, para miner Bitcoin ke exchanger. Kalau ternyata value-nya itu di atas 1, maka memang ada pengiriman yang lumayan juga ya ke dalam exchanger dari wallet para miner. Nah, berhubung kita melihat kan ini tanggal 8 ya, masih awal bulan, jadi wajar aja kalau misalkan MPI itu dia naik karena memang kan dibutuhkan dananya untuk operasional. Cuman kalau untuk saat ini MPI-nya nggak bisa dibuka nih guys, kayaknya lagi updating kali ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan exchange whale ratio ini adalah aktivitas para whales di dalam exchanger. Hati-hati kalau ternyata exchange whale ratio itu di atas 0,5, maka whales itu banyak atau lagi dominan beraktivitas di dalam exchanger. Kalau kita lihat kan secara garis besar last value-nya tanggal 7 0,58, berarti memang ada tekanan jual yang dilakukan oleh para whales di saat harga itu berada di kisaran harga 47.000. Cuma ini nggak bisa kita jadikan suatu acuan long term atau jangka panjang ya guys, karena ini bisa saja berubah setiap waktu. Jadi ini memang kita bacanya untuk short termsnya aja.
Kalau kita lihat berdasarkan market indicator dari STH SOPR dan LTH SOPR, kalau short term shoulder SOPR itu berarti kita harus melihat dari value atau nilainya. Kalau ternyata matrix itu berada di atas 1, maka para short term shoulder menjual koinnya itu di saat mereka profit. Kalau ternyata si matrix itu berada di bawah 1, berarti banyak short term shoulder itu menjual koinnya di saat rugi. Begitu pula untuk membaca long term shoulder. Nah, kalau kita lihat dari SOPR kan last value-nya 0,9 ya short term shoulder. Berarti untuk saat ini short term shoulder memang menjual koin itu banyak yang di keadaannya rugi. Tidak seperti long term shoulder. Long term shoulder last value-nya itu 1,5. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari harga kisaran kapan tuh berarti ya 24 Maret terus tanggal 30 Maret di saat harga mulai naik, long term shoulder itu dia menjual dengan kondisi mereka profit, tidak dalam keadaan rugi. So kalau kita lihat dari sini sih sentimen pasar memang banyak yang profit ya dibandingkan yang rugi. Nah, yang paling penting yang membuat harga itu volatile dari derivatif, karena di sini trading volume-nya juga cukup besar ya, karena kan menggunakan leverage. Nah, kalau kita lihat berdasarkan open interest dan juga funding rate, open interest itu 13,34, masih ada penurunan, berarti kita bisa simpulkan bahwa banyak penutupan kontrak untuk longing buy positions. Jadi kalau untuk saat ini pembukaan kontraknya justru lebih prefer orang untuk shorting positions. Didukung nanti kita lihat berdasarkan funding rate. Kalau funding rate-nya itu di bawah 0,01 dan negatif, berarti pada kondisi harga saat ini orang itu lebih cenderung untuk shorting positions dibanding longing. Kalau kita lihat berdasarkan per tanggal 5 April kemarin kan ada penurunan ya, 5 April, 6 April, 7 April. Nah, funding rate itu terakhir 0,008, sementara sekarang itu 0,004. Kemarin itu sempat 0,001, cuman sekarang ada kenaikan. Berarti untuk saat ini memang orang atau investor atau traders itu masih cenderung untuk longing positions dibanding shorting. Cuma kalau kita lihat dari pengurangan funding rate saat ini sih ya lebih cenderung shortingnya dibanding longingnya. Adapun kalau memang orang atau investor lebih cenderung longing, itu untuk mengambil momentum scalping misalnya, atau untuk trading jangka pendek. Nah, itu adalah beberapa on-chain data yang kita perlu perhatikan. Nah, sekarang kita harus bertanya-tanya apakah pergerakan tren Bitcoin ini dia akan hanya double combination atau ternyata triple tree. Kalau triple tree berarti memang harga itu cenderung menurun satu kali lagi karena masih ada wave terakhir di sini. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman harus menghitungkan penurunan yang ada di sini, karena gue sudah membantu untuk menghitungkan yang ada di sini ya. Apakah berdasarkan perspektif teman-teman ini adalah zigzag? Kalau dia zigzag berarti ini harus A, B, dan C, maka dari sini harus ada impulsif 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau di sini ternyata adalah double tree, perhitungannya berarti di sini A, B, dan C, A, B, dan C, A, B, dan C gitu ya. Berarti di sini ada kenaikan untuk dead cat bounce, setelah itu dia menurun. Nah, perhitungannya bagaimana? Gua akan mulai berdasarkan yang triple tree dulu. Untuk triple tree seperti ini ya, berarti dari perhitungan kita masih ada wave naikkan lagi sekali lagi, terus ada wave penurunan sekali lagi ya, sebelum nanti harga itu cenderung kembali lagi naik. Nah, kalau untuk perhitungan yang ada di sini berarti teman-teman harus menghitungkan bahwa ini adalah A, B, dan C, lalu di sini ada A, B, dan C, lalu di sini A, B, dan C gitu ya. Tergantung teman-teman nanti menghitungkan pada time frame lebih kecil, apakah memang ini adalah A, B, dan C, terus di sini A, B, dan C, lalu ini A, B, dan C. Kalau kita lihat ya berdasarkan perspektif double tree sih ya memungkinkan bahwa ini adalah B dan C-nya. Maksudnya ini A dan B-nya. Lalu di sini ada C-nya. Nah, cuma kalau yang dari sini itu yang sedikit agak membingungkan karena banyak overlapping. Atau mungkin teman-teman juga melihat, Bang, ini bisa jadi A, B, dan C atau three way movements. Melihat dari di sini ada ending diagonalnya, maka ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah A, B, dan C. Seperti itu bisa juga. Nah, berarti berikutnya adalah kita harus melihat kenaikan itu A, B, dan C lagi, guys. Berarti di sini adalah Fibonacci 06,
Nah, teman-teman tinggal tarik Fibo dari sini ke sini untuk mendapatkan 1618 Fibonacci 2 sebagai level resisten target price kenaikan dari harga saat ini. Maka kalau kita simpulkan berdasarkan resisten juga ya, 1618 sebenarnya ada resisten. Nah, di sini sempat jadi support, sini sempat jadi support. Jadi memang di sini area testing lah gitu. Jadi hati-hati bila mana memang dari harga saat ini itu dia naik, maka potensinya terjadi penolakan. Nah, kalau untuk bullish skenario-nya seperti ini ya guys, berarti pertanyaannya adalah di sini bukan double tree ya, zigzag berarti. Perhitungannya bukan W, X dan Y. Maka ini adalah A, B dan C dengan impulsif. Ini 5, ini korektif, ini 3, ini 5 berarti impulsif lagi. Setelah ini berarti ada 1 2 3 4 5 untuk diagonal impulsnya ya, atau motifnya. Tinggal teman-teman hitung aja berdasarkan perspektif teman-teman, bisa nggak ya kalau ini sebenarnya impulsif berdasarkan perhitungan Fibonacci juga ya. Kalau gue hitung berdasarkan zigzag atau kita lihat berdasarkan 5 gelombang, sebenarnya masuk 5 gelombang ya, karena berdasarkan Fibonacci support dan resistance yang ada di sini sebenarnya pas semua gitu. Dan di sini pun sebenarnya pas semua perhitungannya. Ini kan dia ending diagonal ya, 1 2 3 4 dan 5. Ini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C kan. Nah, kalau kita hitung berdasarkan korektif pun sama ya, di sini A, B dan C pada sub menitnya. Terus habis itu berarti terhitung kan ini 1 2 3 dan 4 dan 5 gitu ya. Maka di sini ada A, B dan C tepat, berarti ini adalah 1 dan 2. Maka kalau kita hitung lagi berdasarkan impulsif 2 dan 3, di sini ada ending diagonal. Ending diagonal itu dari mana? 1 2 3 4 dan 5. Berarti di sini ada A, B dan C gitu ya. Berarti 3 dan 4. Kalau berdasarkan impulsifnya, yang terakhir wave 5-nya kita terhitung juga berdasarkan dari nomor 3, 1 2 3 4 dan 5. Berarti ini adalah wave 5. Dan terhitung berdasarkan ending diagonalnya juga udah pas berarti ya. Nah, maka dari level saat ini kita berharap bahwa harga saat ini itu cenderung naik. Nah, pertanyaannya adalah kita harus menghitung dulu nih, apakah ini memang adalah wave 2-nya atau justru ini adalah A, B dan C. Kalau dihitung berdasarkan impulsif ada di sini sih sebenarnya A, B dan C udah selesai, A, B dan C gitu ya. Ini adalah resisten 4 gitu, dan sini ada 1 gitu ya. Nah, yang gua agak tricky adalah di sini. Ini dia kan membentuk sebuah triangle. Kalau dia membentuk sebuah triangle, tidak bisa kita hitungkan bahwa ini adalah sebuah impulsif gitu ya. Kalau ternyata ini korektif 2, maka harusnya A, B, C dan 1.13 1272 mungkin ya. Nah, cuma kalau berdasarkan perspektif gua sih, dari apa yang gua tahu bahwa untuk wave 2 itu tidak bisa membentuk sebuah triangle gitu ya, kecuali kalau perhitungannya memang ini adalah A, B dan C. Ya mungkin aja terjadi ya, kalau mungkin ini adalah impulsif maka ini adalah leading diagonal mungkin ya. Jadi impulsifnya nomor 3 itu tidak lebih bullish dibandingkan 1, dan 4 dan 5-nya juga tidak lebih bullish dibandingkan 1 dan 3 gitu. Jadi semuanya sama panjang. Itu pun bisa jadi 1 2 3 4 5-nya atau 5 gelombangnya itu tidak motif impulsif, 1 2 3 lebih panjang, 5-nya itu lebih pendek daripada 3 atau 1 itu ya. Justru kalau diagonal semuanya itu sama panjang, itu mungkin aja bisa terjadi kayak gitu. Berarti kalau sebenarnya memang ini adalah diagonal ya potensi berarti ya. Ini adalah 1 dan 2, lalu 3 dan 4, dan ini adalah 5 seperti itu. Cuma kalau berdasarkan perhitungan sih sebenarnya gue melihat berdasarkan perspektif gue ya, berarti ini adalah A, B dan C. Kalau A, B dan C berarti harus hati-hati berdasarkan skenario barusan ya, si triple T tadi. Nah, ini ya triple T. Hati-hati sama 1618 Fibonacci 2. Jika terjadi penolakan pada harga 44 dan 44.700, berarti potensi penurunan itu kembali ke 41.000 ya, kisaran 42.000 41.000. Sebenarnya gue belum menghitungkan, dan gue dapet Z ini sebenarnya berdasarkan berdasarkan ilustrasi. Kita tarik Fibo dari low sini sampai dengan high-nya, cari 1618. Yang pasti sih nanti kita lihat level resisten atau support
sebelumnya itu di mana gitu ya. Mungkin aja bisa di sini, kisaran sini ya, karena di sini sempat testing-testingan. Nah, ini bisa menjadi level support seperti itu. Nanti kita akan lihat lah berdasarkan high-nya itu di mana, jadi nanti kita baru bisa simpulkan bahwa penurunan ke harga berapa. Yang paling pasti ini adalah skenario yang bisa kita analisakan sekarang. Jadi mudah-mudahan analisa yang ada di sini teman-teman bisa simpulkan dan teman-teman bisa taking action untuk short selling di mana, untuk longing positions itu di mana gitu ya. Cuma yang pasti kalau ini adalah double combinations yang barusan zigzag, berarti besar kemungkinan harga itu ke sini ya. 47.000 atau Fibonacci 0786886 ya. Tarik dari mana sih 786886? Fibonacci-nya itu dari X ke C sini ya untuk mendapatkan Fibonacci 0786886. Tinggal teman-teman sesuaikan aja terus dipas-pasin berdasarkan higher dan lower dari penurunan di sini ya. Ya, ini dia yang gue bisa sampaikan siang ini. Sore ini maksud gue, karena sekarang udah 14.41. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Dan gue juga ingin mengingatkan sama teman-teman bahwa BingX dan Crypto Health juga masih mengadakan event ini. Jadi gunakan kesempatannya untuk mendaftar. Nih step-stepnya ada di grup Telegram, teman-teman tinggal baca aja ya caranya bagaimana. Dan di akhir bulan ini tanggal 30 April nanti akan di announce atau informasikan pemenangnya siapa. Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di Crypto Health bisa mendapatkan 20 hidup premium ini dan juga total cash sebesar 200 USDT. Nah, 200 USDT-nya ini enggak semua 200 USDT ya, karena ini ada bagi-baginya berdasarkan ranking-rankingnya. Oke, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Happy Ramadan guys.